Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang persiapan ulangan harian induksi matematika kelas 11 semester 1. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. Buktikan bahwa 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 2n tambah 5 sama dengan n dikali dalam kurung n tambah 6 untuk setiap n bilangan asli. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan rumus yang diberikan ini menggunakan induksi matematika. Ingat, pembuktian rumus dengan induksi matematika itu ada 3 langkah. Di mana langkah yang pertama akan kita buktikan kalau rumus yang diberikan ini benar untuk nilai n sama dengan 1. Maka di sini tugas kita cukup ganti setiap n di sini dengan angka 1. Perhatikan, 2 dikali n-nya ganti dengan 1. 1 lalu ditambah 5 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 6. Tutup kurung. Lanjut. 2 kali 1 hasilnya 2. Lalu ditambah 5. Sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 tambah 6 hasilnya 7. 2 tambah 5 hasilnya 7. Dan 1 kali 7 hasilnya juga 7. Ternyata dia terbukti benar. Karena langkah 1 dia benar, maka kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 yaitu akan kita asumsikan, atau kita anggap benar terlebih dahulu bahwa rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai n sama dengan k. Maka di sini tugas kita cukup ganti n di sini dengan k. Perhatikan cara penulisannya. 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung n-nya ganti dengan k. Maka sini kita tulis 2k ditambah 5 tutup kurung sama dengan k buka kurung k ditambah 6. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 3. Di mana langkah nomor 3 ini kita akan membuktikan bahwa rumus yang diberikan ini benar untuk nilai n sama dengan k tambah 1. Itu artinya di sini kita cukup mengganti setiap n di sini dengan angka k tambah 1. Namun sebelum itu terlebih dahulu perhatikan cara penulisannya. Kita salin kembali langkah nomor 2 tadi. Ini ketetapannya. Oke, salin kembali langkah nomor 2. 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik. Ditambah dalam kurung 2k tambah 5. Lalu ditambah. Nah, barulah setelah ini kita ganti setiap n di sini dengan k tambah 1. Maka jadinya sekarang dalam kurung 2, n-nya ganti dengan k tambah 1. Lalu jangan lupa ditambah 5, tutup kurung, sama dengan k tambah 1, tutup kurung, k tambah 1, tambah 6, tutup kurung. Selanjutnya, perhatikan bentuk angka di awal ini kan sama dengan langkah yang nomor 2 tadi, di mana dia punya nilai, yaitu sama dengan k dalam kurung k tambah 6. Maka angka di depan ini kita ganti dengan angka bagian sini. K dalam kurung K ditambah 6 ditambah, kita kalikan 2 ini ke dalam kurung, 2 kali K hasilnya 2K, lalu 2 dikali 1 hasilnya 2, lalu jangan lupa ditambah 5, sama dengan K tambah 1 tutup kurung K tambah 1 tambah 6 hasilnya 7. Nah, langkah kita selanjutnya, bagaimana caranya kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Terserah mau ruas mana yang akan kita robah, boleh ruas kiri saja, boleh juga ruas kanan saja yang kita robah, atau boleh juga kedua ruas ini kita robah. Yang jelas intinya bentuk dari kedua ruas ini dia harus sama. Oke, perhatikan. Kita kalikan K yang di luar ini ke dalam kurung terlebih dahulu. K kali K hasilnya K kuadrat.
Lalu K dikali positif 6 hasilnya positif 6K. Lalu ditambah 2K, lalu 2 tambah 5 hasilnya 7. Sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 7. Lanjut. K kuadrat ditambah 6K tambah 2K hasilnya 8K. Ditambah dengan 7. Sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 7. Selanjutnya perhatikan bagaimana kedua ruas ini bisa jadi sama. Bentuk sebelah kiri ini tinggal kita faktorkan saja. Perhatikan cara pemfaktorannya. K buka kurung, K tutup kurung sama dengan. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya positif 7, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 8. Angka berapa itu? Tentunya yaitu angka positif 1 dan positif 7. Dimana kalau 1 dikali 7 hasilnya 7. Sedangkan kalau 1 ditambah 7 maka hasilnya adalah 8. Lanjut, di sebelah kanannya tetap K tambah 1 tutup kurung K tambah 7. Sekarang perhatikan, ruas kiri dan kanan bentuknya sudah sama. Kalau bentuknya sudah sama, itu artinya rumus yang diberikan dia terbukti benar. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N merupakan bilangan kelipatan 3. Oke, perhatikan untuk contoh soal nomor 3 ini. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N ini merupakan bilangan kelipatan 3. Menggunakan induksi matematika tentunya. Nah, bagaimana caranya? Hampir sama dengan cara penyelesaian soal yang nomor 1 tadi. Di mana langkah yang pertama akan kita buktikan bahwa pernyataan ini yang diberikan ini dia bernilai benar. Yang pertama, untuk nilai N sama dengan 1. Maka di sini tugas kita cukup ganti N di sini dengan angka 1. Maka jadinya sekarang 1 pangkat 3 ditambah 2, N-nya ganti dengan 1. Sama dengan 1 pangkat 3 hasilnya 1. Lalu ditambah 2 kali 1 hasilnya 2. Dan 1 tambah 2 kita peroleh hasilnya 3. Apakah 3 ini merupakan kelipatan 3? Tentunya benar. Karena benar, kita lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 ini akan kita asumsikan benar terlebih dahulu. Oke, pernyataan ini kita asumsikan benar untuk nilai N sama dengan K. Maka di sini tugas kita cukup ganti N-nya dengan K. Perhatikan, K pangkat 3 ditambah 2K. Ini kita anggap benar terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke langkah yang nomor 3. Akan kita buktikan bahwa pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, di sini tugas kita cukup mengganti setiap N yang ada di sini dengan K tambah 1. Perhatikan. N-nya ganti dengan K tambah 1. Lalu dia pangkat 3 ditambah 2. N-nya ganti dengan K tambah 1 sama dengan. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana caranya kita bisa memunculkan bentuk pada langkah nomor 2 tadi. Dia bisa muncul pada langkah nomor 3 ini. Caranya, perhatikan kita jabarkan bentuk ini terlebih dahulu. K tambah 1 pangkat 3 itu kan sama artinya dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1. Lalu ditambah 2 ini kalikan 1 per 1 ke angka dalam kurung. 2 kali K hasilnya 2K. Lalu 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Lanjut sama dengan. Kita kalikan K tambah 1 dengan K tambah 1 bagian sini terlebih dahulu. Di mana hasil kali dari K tambah 1 dikali dengan K tambah 1 itu nilainya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini merupakan hasil kali dari kedua bentuk ini. Oke, selanjutnya baru dikalikan dengan K tambah 1 lagi. Ditambah dengan 2K ditambah 2. Lanjut sama dengan.
Sekarang kita kalikan lagi bentuk K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 dikali dengan K tambah 1. Nah, di sini kita peroleh hasilnya yaitu K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Ini dia hasil perkalian dari bentuk ini. Selanjutnya jangan lupa ditambah 2K ditambah 2. Lanjut, sama dengan. Nah, di sini perhatikan langkah yang nomor 2 tadi. Ada bentuk K pangkat 3 ditambah 2K. Maka di sini perhatikan K pangkat 3 kita tulis terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya 2K. Ini dia, kita pindahkan ke depan. Ditambah 2K. Baru selanjutnya kita tulis sisanya yang belum kita tulis tadi. Yaitu positif 3K kuadrat ditambah 3K. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Lanjut sama dengan dalam kurung K pangkat 3 ditambah 2K ditambah, di sini kan dia sama-sama angka 3. Maka angka 3-nya kita tarik keluar. Sehingga jadinya sekarang 3 dalam kurung K kuadrat ditambah K ditambah 1. Sekarang perhatikan. Kalau angka di depan ini, K pangkat 3 ditambah 2K tentunya dia sudah pasti kelipatan 3. Kenapa? Karena dia tadi sama seperti langkah yang nomor 2. Nah, sekarang akan kita buktikan bagian sebelahnya lagi. Apakah dia ini merupakan kelipatan 3? Perhatikan. 3 dikali K kuadrat tambah K tambah 1. Kalau kita lihat, terdapat bentuk perkalian angka 3. 3 kali sekian. Nah, kalau dia perkalian angka 3, tentunya dia merupakan kelipatan 3. Dan ternyata bagian sini juga dia terbukti benar. Nah, karena bagian sini dia sudah terbukti benar, bagian sini juga sudah terbukti benar kalau dia kelipatan 3, itu artinya pernyataan yang diberikan tadi dia terbukti benar. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3, tentang ketidaksamaan lagi. Perhatikan, soal nomor 3. Buktikan 2 pangkat N besar dari 4N berlaku untuk N besar sama 5. Oke, perhatikan untuk soal nomor 3 ini. Ini sangat mudah sekali. Di mana cara pembuktiannya hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Ada 3 langkah. Di mana untuk langkah yang pertama, perhatikan, akan kita buktikan kalau pernyataan ini bernilai benar untuk nilai N-nya sudah diketahui di sini. Yaitu besar sama dari 5. Berarti kita tulis angka 5. N-nya sama dengan 5. Maka di sini cukup ganti N-nya dengan angka 5. 2 pangkat 5 besar dari 4 kali 5. 2 pangkat 5, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 32. Berarti sini 2 pangkat 5 hasilnya 32. Besar dari 4 kali 5 hasilnya 20. Apakah 32 ini besar dari 20? Ternyata benar. Karena benar kita pindah ke langkah nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 ini akan kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar untuk nilai N sama dengan K. Maka di sini cukup ganti N-nya dengan K. Perhatikan 2 pangkat K besar dari 4K. Selanjutnya kita pindah ke langkah yang nomor 3. Di mana langkah yang nomor 3 ini akan kita buktikan bahwa pernyataan yang diberikan ini benar untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Perhatikan, 2, N-nya ganti dengan K tambah 1 besar dari 4, N-nya ganti dengan K tambah 1. Lanjut, 2 pangkat K tambah 1 besar dari 4 kali K hasilnya 4K, lalu 4 kali positif 1 hasilnya positif 4. Nah, selanjutnya biasanya kan kita tinggal melanjutkan langkah yang nomor 3, agar bisa memunculkan langkah yang nomor 2. Sekarang terbalik. Langkah yang nomor 2 yang akan kita lanjutkan. Dan bagaimana caranya pada langkah yang nomor 2 ini bisa memunculkan bentuk seperti langkah yang nomor 3 tadi. Oke, perhatikan. Di sini 2 pangkat K tambah 1. Sedangkan di sini yang ada cuma 2 pangkat K saja. Bagaimana caranya 2 pangkat K ini bisa menjadi 2 pangkat K tambah 1? Tentunya tinggal kita kalikan dengan 2 pangkat 1 saja.
Maka sini jadinya 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1 besar dari 4K dikali dengan 2 pangkat 1. Ingat, kedua ruas, kiri dan kanan harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2 pangkat 1. Lanjut. 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Ingat, bilangan pokoknya sudah sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Maka di sini jadinya 2 pangkat K tambah 1. Besar dari 2 pangkat 1 hasilnya 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Maka sini kita tulis 8K. Nah, sekarang perhatikan bagian depan bentuknya sudah sama. Tinggal kita rubah bagian belakangnya lagi. Intinya bagaimana caranya bentuknya juga harus sama. Perhatikan, 2 pangkat K tambah 1 besar dari 8K. Kita rubah cara penulisannya menjadi, perhatikan, di sini ada 4K. Maka sini kita tulis 4K ditambah 4K. Di mana 4K ditambah 4K hasilnya adalah 8K. Selanjutnya perhatikan, karena di sini tandanya besar dari, maka sini kita tambahkan tandanya besar dari juga. Besar dari mana? Tentunya angka bagian sini, yaitu 4K ditambah 4. Lanjut lagi, kalau bentuknya sudah seperti ini, ada bentuk bagian kiri, tengah, dan kanan, maka berlakulah sifat transitif pertidaksamaan. Di mana di sini tugas kita cukup mengambil dari bagian ujung ke ujung saja. Ujung ke ujungnya saja. Maka sini jawabannya yaitu 2 pangkat K tambah 1 besar dari 4K ditambah 4. Sehingga inilah dia jawaban untuk soal yang nomor 3. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.